Pak, diceritain kejadian awalnya gimana Pak? Itu Pak. Ya tadinya saya nggak tahu, tahu-tahu ribut, dia ngigo ribut, kok nggak sembuh-sembuh. Saya kan sudah pernah ngobrol sama Pak Rohani. Pak Rohani sudah pernah ngikut naik gunung, turun gunung, petualang itu. Berarti kan dia sudah tahu lah hal-hal yang di luar nalar ibaratnya kan gitu. Terus saya suruh Pak BK suruh nelpon Pak Rohani tapi tidak nyambung. Terus saya telepon sendiri. Nah akhirnya datanglah Pak Rohani itu. Nah sampai sini tahu-tahu sudah sadar, sampai sini Pak sadar itu. Beda kok. Dia penasaran pengen tahu kayak di situ. Nah ini kamarnya yang dibuka-buka sama Pak Wawan. Dia mau lihat. Assalamualaikum. Hai. Oh, wow. Aduh, auranya besar. Tadi malam ada yang tidur sini enggak? Enggak ada yang lihat terganggu. Ini kamarnya. Tapi aku penasaran pengen tidur sini deh. Mas, menurut jenengan auranya gimana Mas kamar ini Mas? Ya ini kuat ini. Di sini kuat. Beda. Nah, dan ini lama ini. Ini lama enggak ditidurin ini. Oh iya. Jati lama ya ini ya? Atau Bukan kayunya, tapi ruang ini. Ini memang ruangnya kecil, tapi lembab. lembab Ya, banget. terasa lembab Dan banget. Kayak menekan. Auranya tuh kayak menekan. Merinding saya. Kuat. Wawan, jenengan pas buka kamar itu, jenengan permisi dulu ndak? Enggak, saya ya penasaran kok kamar enggak punya saya buka kamar apa ya. Ternyata ya kamar tidur dalamnya. Enggak ada keinginan untuk tidur di situ pas buka kamar itu. Enggak ada. Tapi kamar apa tuh? Cuman penasaran aja nggih. Kita bandingkan aja sama kamar yang lain ya. Nih, kamar ini ada auranya tapi nggak menekan. Kamu bisa ngerasain? Aku bisa Ada ngerasain. auranya, ada kayak tekanan tapi nggak besar. Dan itu bukan karena tempat tidur. Sebab kalau tempat tidur kira-kira setara sama ini. Kalau dari segi kayu dan sebagainya ya, dari segi properti kan setara ini, malah ini lebih besar, lebih banyak, 2. Kamar tidur tadi kan hanya 1.
memang auranya beda. Jadi ini ada tapi enggak besar. Belah ini. Nah, ini bersih. Ya kayak masuk dari sini ke sini itu enggak ada bedanya gitu. Nah, ya, coba kamu rasakan. Ya toh, enggak ada bedanya. Benar-benar. Iya. Ada dinding ini pun atau pintu itu tidak mempengaruhi, atau kecilnya ruangan ini juga enggak mempengaruhi atmosfernya. Gitu. Jadi kalau ini clean. Iya, di sini biasa nggak ada ini. Ini beda. Ini beda. Ini nggak ada properti di sini, tapi auranya sedikit lebih berat daripada yang ada lemarinya tadi. Ya toh? Tapi masih jauh yang di kalau yang di tempat tidur tadi jauh lebih besar. Dan ini berbatasan sama kamar mandi kayaknya. Dapur di belakang mereka. Iya. Belakang ini dapur di belakang. Nah, belakangnya dapur, tapi sebelah sini kan kamar mandi. Iya. Baik, sering masak di dapur. Iya. Kalau dapurnya tanah. Nah ini yang baik sering. Gimana? Ke sini. Oh. Soalnya saya pakai dulu kan dapur sini. Ya, sebelah sananya Itu kita buka ini juga. Pak On buka situ juga kemarin. Iya. Terus sebelum itu saya paginya terus buka dapurnya di sini. Wow. Oh, Iya. pas jenengan didatengin itu juga tahu kalau sini dapur gitu. Terus saya paginya buka, oh ternyata ini dapur. Ya. Ternyata memang dapur. Dapur ya. Oh. Ini lumayan ini. Ya, ini lumayan. Iya, aku kok perindang-perinding. Ya, ini dia suka di sini juga ini. Ya mungkin dia masak di dapur ini. Tapi masak itu bukan dalam arti sebenarnya ya. Jadi jin itu suka beraktivitas meniru manusia. Jadi sebenarnya dia nggak masak beneran. Memakai dapur ini maksudnya ya. Dia cuma menirukan aktivitas manusia. Gitu. Jadi memang suasananya basecamp teman-teman TVRI kebetulan rumah yang lama nggak dipakai. Jadi wow banget ya. Iyalah. Lantainya kayak gini. Kamar mandi ini masih sering dipakai. Ini jelas masih sering dipakai. Berarti saya kira dia tidak menetap, bukan tempat menetap mereka. Atmosfernya hangat, nggak dingin. Kalau atmosfer mereka itu kayak lembab gitu loh. Dingin lembab, ini hangat.
apa, aura manusia itu sering berada di sini. Jadi kemarin yang aku lihat itu berarti dia cuma lewat. Jadi berarti sebenarnya dia dari arah dapur. Arah dapur dia pergi ke sana. Nah, dari dapur kan melewati ini. Dan dia kan transparan gitu. Mbak, berarti rumah ini nih rumahnya apa nih jenengan? Rumah mbah, apa ya nyebutnya, mbah, adiknya mbah saya. Oh, ya masih Kalau yang Mbak. depan kan itu bagiannya mbah saya yang ditempati om saya. Itu punya mbah saya, sekarang ditempati om saya. Itu. Nah, Mbak, rumah ini itu sudah berapa lama nggak ditempatin? Kalau untuk yang baru-baru ini itu setahun nggak ditempati. Sebelumnya ditempati kakak saya itu 7 tahun. Ya, dari menikah sampai ponakan saya sekarang SD kan baru kosong juga kemarin Februari tahun lalu. Berarti setahun ya? Pas tepat setahun. Nah, Lor, ini kan tadi Mas Alek bilang kamar mandi ini kan auranya masih hangat gitu karena masih sering dipakai gitu lah. Ini mau cross check sama Mbak Nurul ya? Iya. Mbak, bener nggak ini kamar mandinya ini masih sering dipakai? Ini masih sering dipakai sih dan sering dibersihin. Kan kalau di area luar itu sering dibersihin sama bule saya. Ya. Terus kalau kamar mandi kan intinya yang penting ada air ya. Ada airnya. Kalau saya pernah dengar cerita itu yang penting ada airnya, dan kemarin pas bersihin emang ada airnya dan nggak, yang bukan kamar mandi yang nggak pernah dipakai. 2 minggu sekali dibersihkan. Oh gitu. Berarti bener Lur, masih sering dipakai, jadi auranya ndak terlalu mistis. Mbak, terus jenengan dengar ada kru TVRI yang tadi malam kayak mengalami hal mistis, didatangi mbah-mbah tua pakai kemben, terus rambutnya itu dibelakangin gitu, terus jidatnya agak lebar. Ya aku merinding Mbak. Itu menurut jenengan piye Mbak? Gimana ya Mbak? Tapi jujur saya kan belum pernah dan baru dengar sekali ini kalau ada yang kesurupan gitu di sini. Soalnya selama 7 tahun itu alhamdulillah nggak pernah ada kejadian yang kesurupan gitu. Cuman kalau pas ponakan saya masih kecil itu emang rewel gitu. Nek pas maghrib ya? Iya, kalau pas maghrib. Jenengan tahu rumah ini udah dari TK. Sekarang jenengan usia 24 tahun. 24, berarti ya sekitar 19-20 tahun ya rumah ini. Nah, jenengan pernah melihat sosok Mbah Buyute jenengan itu? Modelnya mungkin kan bisa di cross check sama Pak Wawan yang melihat dalam ketidaksadarannya itu gitu loh Mbak. Kalau Mbah Buyut itu saya belum pernah lihat, tapi kalau Mbah Buyut Kakung itu saya pernah dikasih tahu kayak mirip ibu gitu. Oh gitu. Terus kalau Mbah Putri saya kan tadi dijelaskan kemben,
kemben, rambutnya gini, dibelakangin gitu. jidatnya lebar, jidatnya lebar kayak saya gini ya. Oh ya. Kalau Mbah Putri saya kecilnya kayak saya. Pendek lah ya. Kecil gitu. Tapi jarang pakai kemben. Tapi emang suka pakai kutu baru itu. Ya, mbah-mbah zaman dulu lah ya pakai kayak gitu. Kalau Mbah Putri saya itu. Kalau Mbah Buyut belum pernah lihat ya. Belum pernah lihat. Soalnya saya belum lahir pun udah meninggal. Terus kakak saya yang nomor 2 lahir pun belum pernah melihat, tapi bayinya masih ada. Pas masih bayi, Mbak Buyut masih ada. Gitu. Berarti ciri-cirinya itu jidatnya lebar itu memang keturunan keluarga kayak gitu ya Mbak ya? Iya. Dulu depan kayak gini ya Mbak Nurul ya? Depannya dulu kayak gini sebelum jadi tembok itu. Ini juga belakangnya belum di di plitter gitu ya, belum di pernis ya? Ini masih asli ya, kayak gini ya? Iya. Mbak pernah denger itu enggak cerita-cerita tadi kan jenengan bilang kalau kakak jenengan pas punya anak itu kalau maghrib itu kan nangis terus waktu menempati rumah ini. Nah pernah denger enggak cerita dari mbah atau dari saudara-saudara atau dari tetangga itu kalau memang rumah ini nih ada aura mistisnya gitu? Belum pernah sih, dan kalau saya nggak mau denger soalnya takut. Tapi kalau merasakan hawa singup itu saya bisa merasakan. Kalau di dapur itu kan emang dipakai. Kalau pas kakak saya di sini ya emang pas cuci piring aja sama masak. Kalau enggak itu ya enggak gitu. Pas ditinggalin di sini. Kalau kakak jenengan cerita paling singup itu yang di dapur? Di dapur sama di belakang ruangan ini. Ya, itu tadi Lor konfirmasi cross check sama Mbak Nurul. Ini cucunya Buyut ya. Buyutnya Mbah yang mempunyai rumah ini. Nah, ini cuman perkiraan aja karena Mbak Nurul juga nggak tahu Mbah Buyutnya itu seperti apa karena sudah meninggal ya Mbak. Pas jenengan ndak menangi melihat Mbah Buyut nggih. Cuman dari ciri-ciri keluarga itu memang semua jidatnya lebar. Lah itu mungkin Mbah Buyutnya Mbak Nurul gitu. Mas, aku mau tanya nih. Dari cerita-ceritanya kru TVRI, terus aku udah cross check konfirmasi sama salah satu keturunan yang mempunyai rumah ini. Nah itu nek menurut jenengan itu rohnya Mbah Buyutnya Mbak Nurul itu, atau ini Mas, jin yang menyerupai gitu? Gini loh, nek yang aku ketahui, kita itu nggak bisa komunikasi dengan roh, itu nggak bisa. Yang dilihat itu adalah jin yang meniru, menyaru. Jadi meskipun ciri-cirinya sama ya, jadi dia bilang TVRI tadi bilang gimana? Pakai kemben terus jidatnya lebar, jidatnya lebar. Ya. Meskipun sebelumnya kan si kru TVRI ini kan nggak tahu soal fisik itu, tapi kan si makhluk lain itu tahu gitu, jadi bisa menyaru. Nah tujuannya apa ya? Tujuannya supaya menggoyahkan manusia aja. Gitu.
Lur, ini aku sedang berada di kamar yang katanya Mas Alek itu ada penampakannya. Ini kamar yang udah hampir 8 tahun nggak ditempati, keringat dingin. Aku tuh takut disuruh Mas Alek masuk ke sini siang-siang, katanya nggak ada apa-apa, tapi tetap aja aku takut. Katanya sih di atap. Nah, aku tuh takut, tapi diancam sama Mas Alek. Katanya kalau nggak berani masuk gitu, nggak berani melawan rasa takut, itu gimana mau nemenin Mas Alek ke Gunung Slamet, nanti katanya aku bisa mati ketakutan katanya. Ya nih, alhasil keringetnya keluar semua. Tapi beneran, sumpah ini apa ya, siang aja hawanya tuh apa ya, hawanya mencekam, terus itu baunya tuh lembab gitu loh, nggak enak baunya. Baunya tuh emang ini selain bau lembab, kayak cium bau ular gitu, emang serem. Untungnya pas meditasi nggak kelihat apa wujudnya gitu, cuman baunya aja. Udah ya Lur ya, sebentar aja, aku takut.